ternyata orang Satria Gaib orang kita juga ya. Alhamdulillah kita menyaksikan dalam artian penelusuran di tempat ini ya. Saya mau tanya nih gini. Daerah apa sih Ki ya yang lagi kita ini diungkap ini? Alhamdulillah teman-teman, ini memperkenalkan dari Sakral TV. Ya, yang Ya, ikut serta hadir di sini. Dan kebetulan ini ada. Ini namakannya Tegal Kuning. Oh, Tegal gitu ya Ki ya. Kunyit lah kalau Oh dulu gitu ya, ya. ya. Kalau orang Sunda bilang Tegal Koneng gitu ya. Kalau orang Sunda. Ya, kalau bahasa orang Melayu bilang Tegal Kuning gitu ya. Iya, Sama gitu. aja ya. Sama. Arahannya kuning juga ya. Sama aja. Situ-situ juga. Ya benar Ki, kita juga tadi perhatikan ya ketarik juga kita gitu. Iya. Oh ada apa sih di Tegal Kuning ini gitu ya. Iya. Nah, tadi kita tanya-tanya tokoh juga ya. Di situ katanya Pak lagi ini apa penelusuran kisah. Kenapa gitu ya? Ada apa? Ada kisah katanya Pak di situ warga masyarakat sering menemukan kisah-kisah mistis yang aneh juga. Oh iya. Nah gitu. Saya penasaran nih. Memang mengganggu Pak. Ya kemungkinan kadang-kadang gitu bilangnya Ki. Iya. Kadang-kadang mengganggu, kadang-kadang kagak. Kan orang manusia itu ya. Kalau yang penakut kan beda Iya, lagi, iya, Pak Mas, beda iya. lagi dia ya. Ya udah kita ngobrol ya udah bagus ditelusurin maksudnya kan kita damaikan Ki. Iya. Nah, biar jangan sampai mengganggu gitu loh. Betul. Nah, gitu. Ya alhamdulillah ya sahabat Satria Gaib dimanapun berada ya. Perjuangan Satria Gaib ini nih tim channel Satria Gaib luar biasa ya. Sungguh istilahnya bikin tertariknya dalam artian suasana segi rasa penasaran tadi Pak Mas ya. Iya. Nah, ini proses-proses ini apa yang yang diinterogasinya kini. Ini kayak makhluk ini yang masih beraksi ke mediator Satria Gaib ini seorang tokoh apa ini Ki? Ini sosok Jadi, Maung di sini yang Wih. percaya. Oh gitu ya. Percaya mengelola yang di Tegal Kuning ini. Wih, luar biasa. Nah, inilah sosoknya. Gitu. Berarti penguasa Tegal ini ya Ki ya. Tegal ini Penjaga Berarti gitu. biar dianggap aja dia tokohnya lah ya yang di blok ini gitu ya. Iya. Yang ini Ki ini juga sama, Sama. ini. oh gitu ya. Ini jadi anak-anaknya ini. Oh iya. Anaknya ini. Wah, mungkin kan pengikutnya Iya. juga ya Ki ya. Iya. Ya, coba aja ya Ki kita akan Silakan sama. Silakan apa belum? Bang, intinya kalau iya mau gitu ya Ki ya. Saya ditanya, juga penasaran nih Ki ya. Iya. Penasaran ya atas dasar tadi itu dari Betul, penonton-penonton juga yang ada Iya. di wilayah sekitar warga sini ya Ki ya. Saya merasa tertarik juga nih. Wih, hebohnya ya. Ini sungguh luar biasa nih dari Satria Gaib nih. Saya istilahnya merasa bersyukur nih. Jadi inti dasarnya ya. Jadi dalam penelusuran kisah suatu tempat yang kayak mistis ini bukan berarti Satria Gaib ingin mencoba atau memunculkan kesombongan. Tapi beliau beserta rekan-rekan semua ingin mengungkap dan mendamaikan gitu loh Pak Mas Yaki ya. Betul. Nah, jadi jangan sampai mengganggu kepada warga masyarakat loh Iya, ya. Bagus, saya istilahnya dukung juga nih ya, channel Satria Gaib dukung juga ya. Silakan Pak pemirsa Jangan lupa sahabat ya. Dan jangan lupa juga dukung Sakral TV gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah kita diketemukan sebenarnya orang sakral juga, orang Satria Gaib loh. Iya. Ya, gitu. Sebab kita satu kampung, satu arahan juga loh. Ya masa kita istilahnya lari kepada orang lain, nggak Iya. mungkin. Makanya kita sama-sama aja ya, meskipun dari penulisan mistis-mistis dari channel yang lain juga ini salah satu mempercontohkan. Jadi kita itu dalam artian mengungkap atau menelusuri kisah itu dalam artian jangan sampai persaingan Ki ya. Iya, iya, Nah, benar. kita satukan ideologi, satuan kebersamaan. Makanya terarah kepada segi tadi itu kalau kita bersatu kuat loh. Iya, Ya, tapi kalau kita bercerai wah itulah berantakan Pak Mas ya. benar. Jangan sampai ya. Jangan Nah, sampai. Silakan apapun barangkali ada mau bertanya-tanya gitu. Oh gitu ya. Barangkali Ya. penasaran. Ya, gitu. terima kasih Ki nih. Ki. Iya. Gimana Intinya gini ya. Iya gimana Ini Ki? kan intinya ada kabar dari masyarakat yang tadi bilang itu memang betul. Betul, ya betul Ki. Nah, jadi intinya dari pihak masyarakat jangan sampai keganggu. Nah, gitu lagi. Dari pihak kegaiban juga jangan sampai keganggu. Betul, Kalau betul memang juga. perlu ditertibin, dipernahkan lah Nah, ya. gitu. Dipernahkan, Nah, dipernahkan. iya, ya kita kan harus tahu dulu kisah Iya. mereka Ki. Iya, Iya. tinggal Jadi ditanya kalau aja. ya kalau kita tidak tahu kita bingung berdamai Ki. Betul, Urusan betul. apa yang akan
diperebutkan gitu Pak Mas ya. Iya, benar. Ya, mohon maaf nih Ki. Iya, Iya, silakan. Saya penasaran mau tanya nih Iya, ya. silakan. Tentang Gitu. tangan Dan juga ya. kan penasaran juga Ki ya. Betul, silakan. Nah, biar kita nanti bisa disimpulkan loh ya. Udah lama juga nih nggak bareng sama Pablo gitu ya. Itulah namanya juga orang mistis ya. Kadang-kadang lama ada, nih, kadang-kadang tidak ya Ki. Udah, Ya betul, kita ketemu juga lagi. kebetulan lagi silaturahmi Ki. Betul, Ya. betul, betul. Itu siapa sih yang lagi penerusan kan kayak saya tanya warga masyarakat juga ya. Ternyata ya itu katanya penelusuran channel Satria Gaib katanya. Oh, Iya. Satria Gaib. Makanya saya penasaran Pak Mas ya. Kalau katanya saya nggak pakai. Iya. Makanya saya datang ke sini gitu ya. Oh, luar biasa ternyata saudara kita juga nih ya. Iya. Wih, alhamdulillah ya sahabat Satria Gaib nih. Dimanapun berada ya tetap dukung nih Satria Gaib ya. Oke, saya ini mau tanya dulu Pak Mas. Silakan, silakan. Saya juga penasaran Ki. Silakan. Ya, jadi kan warga juga Iya. apa sih ya sono katanya cerita begini-begini. Nah, Iya. ya cobalah gitu ya. Oke, ya. Maaf Ki ya Ki, dukungnya nih dari warga sekitar nih ya. Iya. Biar perjalanan ini sukses, lancar juga, berkah selamat juga ya. Iya. Oke. Silakan, Sampurasun. Pes. Mohon maaf ya. Saya ganggu nih ya. Dari Satria Gaib juga nih ya. Saya ikut andil untuk membantu juga dalam artian menyelesaikan suatu konflik di tempat ini. Yang dinamakan konflik yaitu tadi warga masyarakat atau manusia itu kan berbeda-beda metode, ada yang tahu dengan hal mistis atau hal gaib, ada yang tidak Pak Mas. Iya. Ya, makanya ya kita akan beradaptasi loh. Hmm. Ya saya interogasi nih ya. Iya. Oke, kita sama-sama aja Pak Mas ya. Hmm. Nah, begini Mbah, saya sengaja ya ingin tahu maksud dan tujuan Mbah juga di sini ya. Saya atas dasar tadi pengacuan warga masyarakat juga Pak Mas ya. Iya. Ya alhamdulillah yang peran di sini kan orang kita juga Satria Gaib loh ya. Oke. Mbah ini atas dasar apa singgah di tempat ini menjadikan warga masyarakat menjadi takut di tempat ini? Aing mah teu nyingsieunan. Ya. Da ieu mah tempat aing. Ya, Aing begitu. balacingi dia. Oke. Mbah asal mulanya, saya mau tanya dulu nih ya. Warga masyarakat mungkin dia lebih dulu di sini, menurut warga masyarakat ya. Tapi saya ingin tahu kan keberadaan suatu tempat ini kan Mbah yang singgahip gitu ya Mas. Ya kita tanya dari mana dulu gitu loh, biar tahu Mbah. Maksud saya jangan sampai jadi fitnah untuk warga masyarakat Iya. sekitar Pak Mas ya. Buat warga Kan kita nanti perkenalkan loh ya, kita damaikan. Mbak dari mana asalnya nih? Aing di ditu. Di daerah mana Mbah? Cai aing. Wow iya. Memang sebelah ada apa Pak Mas? Nggak tahu, kurang nggak tahu. Oh, gitu ya? Iya. Yang sebelah katanya ada kali Ki. Ada. Oh gitu ya. Ada kali Oh gitu ya. kali katanya ya. Sungai. Di sono itu ada kali Pak Mas ya. Iya. Gitu. Berarti kali apa itu yang di sono tuh? Oh Ciherang. juga Ciherang. ya? Oh mungkin dari saluran di sono juga ya. Nah, oke berarti Mbah itu terarah kepada dasar, mungkin terarah kepada segi kali ya. Berarti Mbah tinggal di kali begitu. Saya tanya lagi nih Mbah, itu kan kali Ciherang juga, saluran air juga, mungkin kan itu perjalanan Mbah juga. Mbah yang sebenarnya asalnya dari mana, negara mana, daerah mana loh? Aing di Sunda. Oh gitu ya. Jadi datang ke sini itu atas dasar amanah atau suatu tugas yang ditugaskan dari penguasa yang lain untuk terarah kepada pengabdian. Iya. Ya, inti dasarnya mengamankan suatu daerah ini termasuk Pak Mas ya. Tegal Dan Kuning ini ya. Pasti ada sesuatu Lah gitu. iyalah. Kenapa dijaga gitu ya? Nah begitu Pak Mas ya. Nggak mungkin kan kalau datang di sini nggak ada Ya, apa-apa gitu. Iya, makanya kan harus jelas dulu ya. Oke, sahabat Satria Gaib dimanapun berada ya. Oke, dukung ya dalam perusahaan ini. Oh, asal Mbah itu maksud saya nih dari mana? Siapa yang nyuruh? Ya, siapa yang nyuruh? Dari mana asal Mbah? Terus Mbah di kesini itu mungkin atas dasar amanah juga ya. Dalam artian tugas juga ya. Nah, coba Mbah saya kasih tahu nih, ya. Gimana Mbah? Asalnya Mbah itu dari mana? Asalna aing di kerajaan dititiskeun ka dieu. Setengah jagaan tempat ieu. Oh, mungkin Mbah itu dari kerajaan juga. Kerajaan. Mbah ditugaskan untuk pembenahan dalam artian ke tempat ini Pak Mas. Iya. Melewati mungkin perjalanan dari kali juga Iya. ya. Itu Bagus. kalau boleh tahu dari kerajaan apa Mbah gitu? Nah ya iya tanya dulu, kita nggak sembarangan dulu Iya. ya.
biar Jadi, jelas pemirsa ya. biar gak salah paham gitu. Iya, maksudnya kita nampaikan gampang nanti Iya. Pak Mas ya. Kita kerajanya aja. Iya. Masalahnya kan biar gak salah paham warga gitu juga. Ya iya. Oke Mbah, dari negara mana Mbah? Aing di Panca Tengah. Oh gitu ya. Oh mungkin dari sono. Pak Panca Mas. Tengah. Ya, Panca Tengah itu adalah dari suatu kerajaan. Jadi dia itu dikasih amanah untuk ke suatu daerah yang dinamakan itu penengah itu. Dalam artian jadi pertengahan Pak Mas. Gitu, jalan tengah itu. Jadi dia itu mengemban amanahnya makanya terarah kepada Tegal ini. Jadi suatu daerah. Mungkin ini kan pertengahan juga Pak Mas nih. Iya. Saya dengar di sono kan Kali Ciherang juga. Iya. Katanya warga masyarakat bilang di sono ada Kali Cilamaya. Makanya terhampit dari dua posisi loh. Iya. Makanya dia bilang dari negara tengah, betul juga sih. Iya. Ya pinteran dia Pinteran ya. dia. Sama kita juga pemirsa ya. Oke Pak, dari negara apa tadi? Panca Tengah. Oke ya, Panca Tengah. Saya lupa nih Pak Mas. Siapa namanya Mbah? Mbah, jenengannya siapa? Panglima. Emang dia nggak mau sebut nama katanya, takut disalahgunakan gitu. Aduh, Enggak apa-apa, Mbah. Maksud saya nanti saya damaikan dulu ya. takut disambat kan Ya, ya. iya, nanti kalau macam-macam nanti saya lapor sih sama si Aki nih. Ya. Lain lagi urusannya gitu loh ya. Satria apa ini? Panglimanya apa ini? Aing dina diutus dina Panglima Ngurah ya. Jadi mungkin dia itu dari arahan negara yang berpenghuni mungkin ular juga Pak Mas ya. Loba. Ya tahu, paham saya juga, paham ya. Mungkin dari itu dari negara ular gitu kali ya. Siluman ular kali Pak Mas. Kayak aja sih. Oh iya. Kayak kerajaan ular Iya, ya. tapi lihat-lihat ya benar juga sih, unik ya. Dari gitu kayaknya ini. Wah, hampir dari sana juga, dari selatan Dari juga selatan ya. juga ya. Ya, mungkin dia diamankan untuk mengamankan suatu daerah ini yang namakan Tegal Kuning ini. Ya, kita masuk logika juga loh, ya. Oke. Terus tinggal di sini itu Mbah ini sama siapa Mbah? Kurang. Ya. Sama anak-anak Mbah. Berapa orang yang tinggal di sini? Loba. Yang dipercaya sama Mbah? Cebelang. Oh gitu ya, yang tadi berarti Pak Mas ya? Iya, yang anaknya. Oh, dia. Panglima Piton. Oh, Bapak tuh. Betul. Oke. Panglima Piton. Oke, mungkin penghuninya banyak juga Pak Mas ya. Iya. Ya begini aja ya, Mbah ya. Maksud saya begini Mbah. Mbah kan istilahnya yang menjadikan tokohnya ya. Iya. Mungkin rakyat mah kan banyak juga ya, warga masyarakat ya. Saya akan titip pesan Mbah. Gimana nih? Ya, kita mulai perdamaian Pak Iya. Mas ya. Saya titipin nih ya. Mbah bertinggal di sini. Mungkin menurut Mbah amanah buat tempat tinggal Mbah di sini merasa nyaman. Tapi kita kaji dengan kisah nyatanya, Pak Mas. Kita diarahkan kepada logikanya. Di sini kan tempat tinggalnya para penduduk loh. Iya. Ya, para penduduk itu ada yang tahu, ada yang enggak Iya, ya. benar. Nah, gimana caranya Mbak nih biar penduduk di sini inti dasarnya tidak mengganggu Mbak? Apa ada bahasa khusus atau aturan khusus Mbak? Dari Mbah ini gitu Ya, ya. iya, makanya kan kita ikutin Pak Mas. iya. Jangan sampai diganggu sama beliau lah. Iya. Gimana Mbak? Inti nama kudu pamit. Oh, harus pamit permisi dulu katanya Pak Mas. Jadi kita harus santun berarti. Iya. Oh, betul juga. Harus sopan dah. Iya. Aing namu ka aing. Ya. Kudu sopan lah. Oh, betul ya. Aing Bagus. meureun amun dipamit-pamit meureun aing nyingka. Oh, gitu ya. Aing ngelehan. Tapi saya akan mengusulkan Mbak nih, mohon maaf ya Mbak ya. Mungkin namanya manusia. Ada yang tahu dengan perilaku, beradaptasi dengan bahasa tadi, ya pamit permisinya. Mungkin orang ada selonong boy juga Pak Mas. Iya. Jadi sok tahu, sok merasa di sini tidak ada apa-apa loh. Sok jagoan intinya. Sok jagoan begitu, gak boleh itu ya, gak boleh pemirsa ya. Karena di Sahabat tempat manapun, di suatu tempat manapun pasti ada penghuninya ya yang tak kasat ada. mata gitu. Kan ya. kita tanya ini kita biar nyaman warga Iya. masyarakat. Apa yang harus kita lakukan gitu loh. Iya. Nanti biar kita bisa nyampaikan kepada warga masyarakat Iya. Pak Mas ya. Biar ada ininya biar ada perubahan. Lah masyarakat begitu. sendiri. Jadi jangan sembarangan. Kalau memang dia tidak tahu, tidak tahu. Makanya begini ya Mbah, mohon maaf. Kalau memang warga masyarakat yang ada di sekitar sini, ya di sekitar sini, yang berlalu lalang ke sini lewat, ya. Nah, maksud saya kan dia lagi posisi nggak ingat apa-apa, ya. Apalagi dengan halaman tadi itu dengan santun ya. Nah,
saya mohon itu jangan diganggu juga Mbah ya. Nah, saya pesen nih ya dari Satria Gaib nih, dari si Aki juga, dia istilahnya apa terarah kepada segi itu ya. Mungkin seperti itu Mbah. Gimana Mbah kalau istilah orang sini mondar mandir sono, kalau nggak apa nggak pamit gitu. nggak pamit itu ya. Nah, saya mohon jangan diganggu, gimana Mbah? Nah, coba Bapak di sini mungkin kan saudaranya Aki juga nih ya. Satria Gaib, saudaranya di sini banyak juga Pak Mas Iya, ya. bener. Makanya ada kisah si Aki bikin channel Satria Gaib, dia merasa apa terundang juga Pak Mas dengan kendala tadi itu. Makanya saudara-saudara manggil juga pemirsa ya. Nah, ya udah kalau begitu istilahnya kan kode etik yang harus dipakai itu adalah santun ya Mbak ya. Saya pesen juga nih tambahan dari tadi itu Pak Mas ya. Kalau kita lupa nih, apalagi kan manusia. Manusia itu banyak lupanya ketimbang sadarnya. Apalagi banyak utang, banyak masalah pemirsa ya. Kita lupa tuh sama berdoa. Apalagi banyak yang nasi. Tapi kita nanti gampang aja ya metode apa yang harus kita selalu ingat ya. Iya, Nah, nanti kita tanya Pak Ustadz juga loh. Di Satria Gaib ada Pak Ustadznya. Mungkin kita terarah kepada mengingatkan. Nah, harus seperti apa kita selalu ingat dalam hati, dalam artian setiap kita lampah atau melangkah ke suatu tempat ya atau ke daerah yang lain, apa metode biar kita itu ingat kepada doa gitu loh. Iya benar. Nah gitu. Nah, gitu biar Ini ya. sama yang tadi gitu ya, belum mohon maaf ini. Ya, oke. Yang mau nanya gitu, kalau bisa yang ular 2 tadi itu yang suka masuk ke dalam ke alam mimpi manusia, kalau bisa gitu ya, Ya. tolong dibilangin gitu. Biar dia menyampaikan ya Pak Mas Iya. ya. Ya oke ya. Nah gimana Mbah nih ya permintaan saya tadi satu ya, mungkin Mbah yang tinggal di sini nggak apa-apa, izinin mungkin sama si Aki juga ya. Kalau memang Mbah istilahnya ganggu ya terpaksa si Aki ambil tindakan gitu loh ya Iya. Mas ya, itu ya Mbah ya. Nah terus yang tadi adaptasi kepada untuk apa, beradaptasi untuk melintas daerah sini ya. Yang ingat berdoa berarti itu mah udah jelas ya, jangan diganggu. Jadi apalagi yang kosong pemikirannya, selonong boy ya Pak Mas ya. Nah, itu jangan diganggu juga. Mungkin dia tadi sepakat juga ya. Iya. Ya kita makanya kita kan apa damaikan Pak Mas ya. Terus Masa- tadi kita kan ada segi dengan penerangan dari warga masyarakat ya. Iya. Katanya di sini sering istilahnya menemukan terus ke bawah mimpi. Iya. Nah, itu Mbah, makanya saya ingin tahu beliau yang sering menampakkan itu ya kepada warga masyarakat. Maksud saya ingin apa? Ingin cari tahu biar bisa mendamaikan gitu, Iya, Mbah. Gimana ngizinin enggak, Mbah? Kita urusan aing kek. Ya, Iya, tolong bisik-bisik dulu ke sana ya, Mbah ya. Kalau Jadi- memang respon ya kita biar jelas, Pak Iya, Mas ya. biar jelas, biar Jadi semuanya. jangan sampai kita udah apa mendamaikan ada kejadian lagi. Iya. Itu nggak boleh, ya. Kasihan. Makanya iya. Soalnya Sama- kan yang lewat sini kan dia juga bekerja. Nah, gitu. Ayah beta mah Kenapa, Pak? keparangan ayah. Oh. ya iya. Ya kalau bisa mah jangan ada lagi lah. Gitu. Ya, Kalau takut bisa, warga Mas. masyarakat takut, Pak Mas. Yang satu kan itu berbisa, ular itu takutnya kenapa-napa. Maksudnya kan secara logika gitu loh, Bas. Secara logika manusia kan itu ular berbisa. Nah, berbahaya juga Iya. ya. Berbahaya. Jadi biar jangan sampai ada lagi di tempat inilah Iya, gitu. iya, betul. Intinya. Begitu, Mbah. Jadi walaupun itu bertampingan tapi sama-sama nyaman gitu. Kalau manusia kan ada yang bisa melihat Anda, ada yang nggak bisa gitu. Ya, nanti kan kita memanggil yang dua tadi, Pak Mas ya. Penasaran saya juga nih. Yang Ya. putri tadi. Oh ya iya loh. Maksud kita kan mau didamaikan Iya, bukan untuk bener. dinikahin, Iya, Pak Mas. siap, siap. Gitu. Kalau mau dia istilah dinikahin, saya nikahin, Pak Mas. Ya, Izin dulu nih? sama ini, Oh apanya? iya ya. Gimana, Mbak? Lupa juga panggil saya. Ya, Aduh. awas hati-hati dengan istilah hal gaib. Jangan sembarangan bicara. Iya. Jikalau Anda sembarangan bicara, makanya banyak kejadian, Pak Iya. Mas ya. Nah, itu apa amit-amit juga ya, kalau bahasa orang Sunda itu amit-amit lah. Jadi mohon istilahnya jangan sampai ya. Intinya mah jangan sok jagoan lah Nah, tentang begitu. kegaiban gitu. Iya, Masalahnya iya. kan di atas langit masih ada langit gitu. Betul. Ya gitu aja Mbah ya. Makasih nih Mbah atas penyampaiannya. Mungkin kami nanti sampaikan kepada warga masyarakat juga. Biar warga masyarakat nyaman Pak Mas ya. Ya. Beliau juga akan nyaman juga. Silakan nanti konfirmasikan tuh. Kasih tahu yang dua. Saya penasaran nih. Ya. Mungkin sebelum beliau pergi mau pesan apa gitu buat warga gitu. Nah, Kalau ya ada sih. pesan ya. Nah, gini silakan aja Pak Mas ya. Ya. Ya, kita mau ke sono dulu ya. Ketemu si Barangkali Aki dulu Pak Mas. dari Mbak ini ada pesan-pesan buat warga sekitar mungkin bisa disampaikan, Mbak. Pesannya apa gitu? Tadi Berarti cukup kayak gitu ya intinya ya. Ya makasih ya Mbak atas informasinya.
Anda berkenan memberi informasi kepada kita tim Satria Gaib TV. Jadi buat kedepannya nanti biar nggak nyampe seperti kemarin-kemarin gitu. Intinya biar sama-sama nyaman gitu ya, walaupun Anda hidup di sini, masyarakat sering lewat sini gitu. Iya. Intinya jangan saling mengganggu gitu. Ya, mungkin udah cukup ya. Gitu. Mungkin udah cukup, Ki. Gimana Mas? Ini ya alhamdulillah, jadi beliau tadi sudah berbincang-bincang panjang lebar sama Apa Blue gitu. Beliau mau berdamai lah gitu sama warga sekitar sini gitu. Intinya dia udah berjanji nggak mau mengganggu lagi gitu, asal manusianya sendiri yang lewat sini gitu. Iya. Dia mempunyai etika yang sopan santun gitu. Harus pamit gitu. Iya, jadi intinya warga setempat itu kalau ke tempat mana-mana itu ya harus eling lah. Iya. Gitu. Yang satu pamit Iya, gitu, yang dua sopan santun itu harus dijaga gitu ya. Karena setiap tempat kan ada penghuninya yang nggak kelihatan sama mata biasa gitu gitu. Nah, coba kepada kegaiban yang ada di sini, kalau manusia ini yang suka lupa ya tolong dimaafin. Iya. Gitu aja ya, Mbah. Iya. Gitu. Ya udah, kalau memang intinya udah selesai, Iya. kita pulangin aja ke asalnya. Ya, Mbah ya. Terima kasih, Mbah, atas kasih, Mbah. informasinya. Ya kawan gaib semuanya dimanapun berada gitu. Alhamdulillah, jadi malam ini kita sudah mengungkap satu masalah ya Ki, yang ada di Tegal Koneng gitu ya, yang sering menakut-nakuti warga gitu ya. Mungkin untuk pencerahannya kita bersama Pak Ustadz Dariman ya. Saya mau mencari yang memberi pencerahan ya Ki, buat warga sekitar ataupun buat kita semua. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz Dariman ya. Alinya gitu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz malam ini sudah mulai bergabung sama kita lagi gitu. Abang sakralnya Ya, tadi itu. bangsa Apa Blue gitu. Abangnya di sini. Ikut sama ujang-ujang juga yuk. Jadi biar semuanya tahu gitu ya. Sehat. Oh ya, alhamdulillah ketemu juga dengan Pak Ustadz. Saya udah kangen sebenarnya pada Satria Gaib ya. Maklum kesibukan Ini masing-masing. jaga. Ya. Oke. Ya. Silakan Pak Mas. Atas Pak. ini ya. Pak Ustadz silakan pencerahannya gitu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha alimul ghaibi samawati wal ardh wa innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kegaiban yang ada di langit dan ada yang di bumi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma fi sudur, apa-apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berada dimanapun, satu, jangan lupa baca basmalah, karena dalam hadis Rasul kullu amrin dibalun la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Kullu amrin, setiap perkara dibalun tidak akan berkah, tidak akan memberikan manfaat, bahkan menjadikan madorot kepada siapapun. Ketika suatu perkara itu tidak dimulai dengan membaca basmalah, tentunya untuk perkara yang baik, bukan untuk nyolong. Bismillahirrahmanirrahim mau nyolong itu jadi haramnya 2 kali ya. Oh gitu ya. Iya, Iya, haram betul. baliknya, haram baca Betul, basmalahnya. betul. Walaupun harus membaca bismillah, tapi untuk perkara haram ya itu Ya. jadi hukumnya jadi haram lagi. Ya, Karena boleh ya. mahkum alaihnya Ya, haram. betul. Yang kedua, ketika kita berada di kebun, tadi bersangkutan dengan orai, dengan ular, ada sejarah dalam Al-Quran, tokat Nabi Musa bisa Ya. menjadi ular yang sangat besar, luar biasa. Dan di dalam Al-Quran pun ketika kita berada di kebun, doanya yaitu salamun ala nuhi fil alamin. Itu adalah salah satu doa ketika kita berada di kebun, di ladang, membacakan doa dari Al-Quran, salamun ala nuhi fil alamin. Itu aja, semoga kawan gaib jangan lupa berbagai cara setan, iblis dan sejenisnya untuk menyesatkan manusia. Kita harus terus mencari ilmu, jangan lupa berpatokan kepada Al-Quran dan hadis agar kita selamat dunia dan akhirat ya. Ya, betul. Khususnya tim kawan gaib dan tim sakral ya. Ya, Semuanya makasih. Ya. warga masyarakat Indonesia Luar biasa. semuanya mendapatkan
keberkahan syariatnya channel ini ya. Ya. Tuntunan menjadi tontonannya kita aja. Betul. Ya. Maju terus Satria Gaib luar biasa nih. Itu mungkin ada tambahan dari warga. Ya. Ada. Ahmad Udah cukup. ya, alhamdulillah ya udah kita ungkap semua. Mudah-mudahan nanti kedepannya warga sekitar nggak ada yang takut lewat sini, nggak ada gangguan apapun ya. Gitu. Kita nyaman ya. Ya. Ya, kita kan tadi udah kasih metode sama Pak Ustadz juga ya. Makanya kita kalau mau langkah itu kita harus tahu sistem apa, doa apa yang harus diucapin ya, atau dibaca gitu loh. Jangan kita masuk ke diskotik baca Alhamdulillah. itu nggak pas ya Pak Ustadz. Iya, ya? mahkum alaihnya artinya jadi double lah. Nah, makanya doa itu harus terarah kepada yang pas. Iya. Biar Allah mengabulkannya juga pas juga. Iya. Ya. Iya. Alhamdulillah ya, sahabat Satria Gaib dimanapun Anda berada nih, mungkin kami juga dari channel Sakral TV Official ya mendukung juga nih. Ini bukan siapa-siapa ya, saudara kita juga satu sistem juga ya. Oke, dukung ya. Jangan lupa nih ya. Jangan istilahnya kepada hal-hal yang tidak percaya. Sebab ini kisah-kisah nyata, tidak ada Nggak ada rekayasa. Nah, rekayasa tidak ada. Saya sebagai kesaksian ini ya, dari Sakra juga ini luar biasa pemirsa ya. Luar biasa ini. Saya juga kagum nih sama rekan-rekan kita yang berjuang sama-sama. Makanya kita harus selalu sama-sama juga. Jangan saling mendahului. Ya, begitulah. Maka tadi itu dengan Pak Ustadz mengarahkan mengingatkan kepada kita, jikalau kita mau melangkah itu terarah kepada keyakinan diri kita, menambah keyakinan gitu ya. Iya, keyakinan kepada Allah. Tapi ada satu metodenya, yaitu yang namakan doa. Ya, ucapan yang harus disampaikan kepada Allah itu kan alurannya berbeda-beda Pak Mas ya. Maksudnya berbeda-beda. Kata Pak Ustadz tadi yaitu tadi kalau ke hutan ya itulah doanya. Salamun ala nuhi fil alamin. Betul juga Pak Mas ya. Nah, itulah pemirsa ya. Ya udah dilanjut aja. Ini udah cukup Ki. Ya udah cukup. Asal itu cukup. Ya kawan gaib semuanya, mudah-mudahan video ini menjadi pelajaran kita semua dan mempunyai banyak manfaat ya buat kita semua yang ada di sini ataupun kawan gaib yang ada di mana-mana gitu. Oke, dukung juga nih. Ya, dukung juga channel Sakral Official gitu ya. Sakral TV Official ya. Mungkin sahabat Sakral TV Official yang lagi nonton nih, jangan lupa nih dukung juga Satria Gaib nih. Orang kita juga loh yang udah lama kita juga ini ya, mungkin kesibukan juga Pak Mas ya. Oke, sama-sama kita dukung biar bersatu kita untuk mensukseskan semua apapun yang dicita-citakan, termasuk para pemirsa penonton di mana Satria Gaib sukses, Sakral TV sukses, pemirsa juga ikut sukses. Oke ya. Jangan lupa kalau nontonin video ya kawan gaib, jangan lupa setengah-setengah gitu, nontonlah sampai selesai biar nggak menjadikan salah paham gitu buat kita semua, biar nggak menjadikan fitnah gitu. Betul. Kalau juga pemirsa, cukup kali ini alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, nggak ada suatu halangan apapun. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami Satria Gaib TV. Salam gaib.